Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman BTH semuanya, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama aku, Puput Resi Puspita, dan ditemani dengan teteh cantik yang satu ini. Ada siapa, Teh? Halo BTH Muda, perkenalkan aku Risma Inayatullah. Oke, di sini jadi kita itu akan bincang-bincang santai mengenai bidang akademik serta keuangan yang ada di Universitas Bhakti Tunasusada Tasikmalaya. Nah, ini merupakan hal yang memang wajib dibahas ya, supaya teman-teman BTH Muda itu tahu mengenai sistematika akademik serta keuangan yang ada di Univ BTH ini. Selanjutnya ada apa, Teh? Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi yang akan dibawakan oleh pemateri yang sangat luar biasa, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Iya, betul ya, karena ada pepatah gimana, Teh? Gak kenal maka gak sayang gitu ya Teput ya. Gak kenal maka gak sayang. Tapi sekarang pepatahnya beda loh, gak gitu. Gimana lo Teput? Gak kenal maka ta'aruf. Iya. Bercanda ya BTH Muda ya. Siapa tahu kan nanti BTH Muda 4 tahun di sini atau 3 tahun di sini dapat jodoh ya. Betul. Oke lah Teh, kita langsung saja perkenalan. Untuk pemateri yang pertama tentunya dari orang yang luar biasa sekali. Beliau merupakan wakil rektor 1 di Universitas Bhakti Tunasusada Tasikmalaya, yaitu adalah Ibu Dr. Umi Mardiana MSI. Beliau merupakan di bidang akademik dan kemahasiswaan. Jadi teman-teman ini ya ada Ibu Dr. Umi Mardiana MSI selaku Warek 1 bidang akademik dan kemahasiswaan di Universitas Bhakti Tunasusada. Jadi kalau teman-teman ketemu di jalan ataupun ketemu mau masuk kampus, jangan lupa sapa beliau. Oke? 5S-nya jangan lupa ya BTH Muda. Oke Teh, kita di sini nggak cuma satu pemateri aja nih. Betul, kita mempunyai 2 pemateri yang sangat luar biasa. Yang pertama tadi pemateri dari Dr. Umi Mardiana MSI di bidang kemahasiswaan dan juga akademik. Kemudian yang kedua untuk wakil rektor 2, pemateri yang sangat luar biasa sekali juga, ada Ibu Diana Sri Zustika MSI. Ibu ini beliau apa tuh dia bergerak di bidang keuangan di ya. Universitas BTH Tasikmalaya tentunya. Betul. Boleh dadah terlebih dahulu Ibu. Ini dia ya teman-teman. Ini ya teman-teman BTH Muda nih, kalau dimanapun, mau di kantin, mau di resto sama kantin sama aja ya. Sama aja. Mau di resto, mau di masjid, mau di CBT, mau di BSC, mau di ruang rektor, pokoknya kalau bertemu sama Ibu Umi, Ibu Diana, jangan lupa sapa karena beliau itu baik banget. Betul, dan sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. BTH Muda. Nah, boleh mungkin ya sebelum kita mulai bertanya-tanya, nanti juga teman-teman, mau ngapain sih teteh-tehnya di sini teh gitu, langsung materi gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kita ada jargon terlebih dulu. Tapi sebelum jargon teh kita harusnya ada dong Ibu Umi sama Ibu Diana buat nyapa teman-teman BTH Muda dulu. Dari tadi kita doang yang nyapa BTH Muda nih ya. Boleh deh nyapa dulu. Halo Ibu Umi. Waalaikumsalam. Terima kasih Puput Risma. Tadi bilang kalau ketemu kita Bu Diana sama Bu Umi baik. Put nomor lipstik berapa? Aduh. Jadi malu ini mah tuh BTH Muda tingali ya. Iya betul. Kalau nyapa Ibu nanti nomor lipstiknya berapa? Bilangin aja Wardah Color Fit nomor 12 gitu. Gitu ya. Ampun tit gitu ya. Iklan itu Maya. Aduh, nanti tolong disensor itu Maya. Oke. Nah, satu lagi kita nyapa. Halo Ibu Diana. Terima kasih Teh Puput. Iya, sama-sama semuanya BTH Muda. Semoga sehat-sehat ya. Amin. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya, selalu sehat, harus sehat ya. Harus sehat. Nah teman-teman BTH Muda, karena tadi kita sudah menyapa-nyapa juga ya, berkenalan juga sudah, tanpa berbasa-basi lagi kita mending langsung aja mengajukan beberapa pertanyaan yang memang nantinya akan menjadi bekal bagi BTH Muda selama di Universitas BTH Tasikmalaya gitu. Tentunya podcast ini memang bukan
untuk sekedar memberikan informasi aja ya. Nanti teman-teman sendiri juga bisa ngulik-ngulik sendiri tuh atau tanya sendiri gitu ya. Di sini kita akan bertanya dan juga akan memberikan jawaban secara umum saja. Seperti itu ya. Mohon disimak oleh rekan-rekan BTH Muda semuanya karena ini sangat penting menyangkut bagaimana sistematika kepada Ibu Umi sebagai wakil rektor 1 di bidang kemahasiswaan dan juga akademik. Kemudian dari Ibu Diana juga ya di bidang keuangan gitu. Betul. Jadi boleh dicatat sama rekan-rekan BTH Muda semuanya. Betul, karena ini dua hal yang sangat penting ya tentunya untuk penunjang kegiatan teman-teman BTH Muda selama nanti mengampu pendidikan di Universitas Bakti Ternasesada Tasikmalaya. Oke, langsung saja kita langsung aja ya Ibu, mohon izin ya, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke Teh. Ini tes lisan ini. Iya, mirip Bun. Mirip ya, mirip tes lisan. Gantian ceritanya. Biasanya kita ini tes lisan ya Teh ya. Sekarang kita yang tes lisan beliau berdua. Aduh. Ini dikasih pertanyaan tes lisan ya. Aduh, betul sekali ya. Oke, kita mulai aja tes lisannya ya. Oke. Mangga gimana? Mau sama aku dulu? Boleh. Siap. Baik, terima kasih Teput dan juga mohon izin ya Ibu untuk memberikan beberapa pertanyaan secara umum dan singkat saja kepada Ibu selaku Wakil Rektor 1. Untuk pertanyaan pertama gitu, program apa saja yang bisa dikonversi ke SKS gitu Bu, seperti misalkan kita meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional mungkin, atau misalkan kita mengikuti beberapa kegiatan ya. Iya. Boleh dijawab Ibu? Oke, waktunya berapa menit? Waktunya 5 menit dari sekarang. Iya, mirip Oske ya kita jadinya. Aduh. Oke deh. Pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya gini, pada prinsipnya universitas itu sangat bukan merindukan. Aduh, merindukan. Jadi artinya kita ini universitas itu sangat berharap full terhadap prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh seluruh mahasiswa selama mengenyam pendidikan di kampus kita. Kenapa? Karena pada saat ini ternyata untuk aktivitas mahasiswa itu memiliki poin tersendiri terhadap peningkatan kualitas suatu institusi. Betul. Setiap periode itu ada pelaporan MONEF yang melaporkan aktivitas mahasiswa. Nah, rasanya kalau suatu kampus sebagus apapun tapi nggak ada prestasi mahasiswa atau aktivitas mahasiswa apa aja gitu rasanya malah itu tidak menjadi target utama yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek bahwa kampus itu harus penuh dengan nuansa yang membangun suasana akademik yang sangat kondusif baik dengan mahasiswa maupun dengan dosen maupun dengan unsur lainnya. Nah, jadi tuntutannya tuh lumayan signifikan ya, cukup berpengaruh ternyata ya. Itu harus ada aktivitas di kampus, mau dia prestasi akademik mau prestasi non akademik. Jadi tidak harus dalam sisi IPK aja. Iya, betul. Tapi sekarang tuh mahasiswa selama kuliah dia bisa apa, dia mau bersosialisasi, berorganisasi seperti apa, dia mau menyumbangkan prestasi apa dan sebagainya. Nah, kan rasanya kampus ini harus merekomendasikan beberapa kegiatan itu karena kita diuntungkan lewat aktivitas itu kan. Betul sekali. Nah, jadi sebagai bentuk kebijakannya akhirnya kita menggulirkan suatu peraturan rektor terkait dengan rekognisi prestasi baik akademik maupun non akademik yang dihasilkan oleh para mahasiswa. Nah, itu di dalam peraturan rektor itu ada beberapa aktivitas yang terkonversi ke dalam SKS mata kuliah sehingga ya mahasiswa nggak harus ngambil lagi secara full mata kuliah tersebut. Atau itu kita ada peraturan surat keterangan pendamping ijazah. Jadi di SKPI itu misalnya kita lagi kuliah nih, kita berprestasi di tingkat internasional dan lain sebagainya, kita dapat kumnya. Jadi untuk mahasiswa S1 sampai lulus itu 20 SKP, untuk yang vokasi 10 SKP, yang profesi 8 SKP. Jadi berlomba selama kuliah itu mengejar ke sana. Jadi nggak lagi harus dunianya cuman akademik ngampus pulang gitu ya. Tapi sok-sekarang kita ramaikan kampus BTH ini dengan ribuan prestasi dari mahasiswa termasuk mahasiswa baru.
Betul sekali. Nah, jadi teman-teman BTH Muda sangat diharapkan lagi ke depannya untuk turut berpartisipasi aktif. Aduh, berpartisipasi ya. Jadi agak balelol. Saking berprestasinya. Iya, saking berprestasinya jadi lidahnya juga ikut balelol gitu ya. Nah, jadi teman-teman BTH Muda itu jangan lupa untuk berpartisipasi aktif untuk segala macam kegiatan baik itu internal maupun eksternal ya Bu ya. Karena memang nanti kita sangat diuntungkan. Jadi jangan ada bahasa ih kamu mah mahasiswa teh kupu-kupu kuliah pulang aduh gitu ya. Itu gak ada kegiatan banyak ya, banyak gitu. Banyak sekali mahasiswa yang seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan selama 4 tahun di sini tentunya ya Bu ya. 4 tahun untuk yang akademik, 3 tahun untuk yang vokasi ya. Jadi, betul. Waktunya untuk karena kan kalau kuliah nggak bisa diulang ya. Betul. Jadi nanti kalau misalnya kita udah selesai, ingat momen-momen waktu dulu ada pojok-pojok tertentu yang merekam seluruh memori kita selama kuliah. Nah, itu kan harus dimaksimalkan. Waktu tidak bisa diulang. Jadi selama menjadi mahasiswa manfaatkan prestasinya apa, baik dalam organisasi, dalam bidang seni, dalam bidang bakat yang lainnya. Itu semuanya sudah kita akomodir sehingga mereka betul-betul nanti banyak celah untuk menghasilkan karya-karya prestasi, tapi kita rekognisi gitu. Jadi itu salah satu bentuk terima kasih universitas untuk prestasi yang telah ditorehkan oleh seluruh mahasiswa. Iya, betul sekali. Nah, teman-teman. Nah, mungkin menindaklanjuti ya dari memang universitas akan memberikan feedback mungkin ya mengenai pengurangan SKS. Salah satunya mungkin yang bukan yang biasa ya, tapi yang terbaru kemarin kita lakukan itu ada PKM. Betul. Nah, itu kan PKM program kreativitas mahasiswa ya. Alhamdulillahnya iya. Aduh, nah seperti itu BTH Muda. Iya, itu program tadi betul yang sekali, betul. Jadi kita saya pribadi gitu ya, program tersebut itu mengurangi SKS nanti saya di semester yang akan datang. Jadi materi orang lain belajar mungkin saya karena sudah ya ikut PKM. Nah, teman-teman, itu tuh salah satu manfaat dari mana kita mau turut gitu ya berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan baik itu akademik maupun non akademik gitu. Betul. Untuk para BTH Muda jangan disia-siakan kesempatannya gitu, karena baik akademik maupun non akademik itu kan harus seimbang ya, harus balance gitu. Harus balance gitu. Kita berprestasi di Universitas Bakti Tunas Susada Tasikmalaya tentunya tidak akan dibiarkan secara cuma-cuma juga kan ya. Ada feedback yang sangat menguntungkan untuk kita para mahasiswa di Universitas Bakti Tunas Susada Tasikmalaya tentunya ya Teh Put. Oke, betul sekali, perlu diingat ya, harus turut berpartisipasi aktif supaya teman-teman juga mendapatkan feedback dari kampus yang bisa membantu teman-teman gitu ya, yang bisa mengurangi beban teman-teman juga ya sebagai mahasiswa ya Bu ya. Betul, karena mengurangi beban mata kuliah. Nah, itu salah satunya ya. Oke, menindaklanjuti dari kita sudah tadi bertanya ya mengenai SKS. Nah, sekarang ini mungkin salah satu hal yang sensitif ya Bu ya, karena memang berkaitan dengan keuangan. Nah, kita beralih dulu sekarang ke Ibu Warek 2 ya. Ibu Warek 1 boleh menonton dulu sebentar gitu ya. Boleh ngonten dulu. Boleh ngonten dulu kayaknya. Iya, keburu ngonten dulu ya. Nah, salah satu pertanyaannya adalah bagaimana sih Bu cara melakukan pembayaran di Universitas Bakti Tunas Susada Tasikmalaya? Oke. Baik, terima kasih Teh Puput pertanyaannya ya. Untuk pembayaran biaya kuliah ya, kami bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Oke, iya. Jadi pembayarannya itu bisa langsung ke teller atau mungkin juga bisa dari bank yang lain. Nah, tetapi kalau dari bank yang lain memang tidak bisa ke teller ya, iya. Gitu. Nah, cuma sekarang ini memang karena kita bekerja samanya dengan Bank Syariah Indonesia, iya gitu betul. Ya, pembayaran itu sebetulnya bisa lebih mudah karena terutama memang yang memiliki rekening BSI, betul. Jadi dari sana itu bisa dengan menggunakan mobile banking. Iya, ada mobile banking yang sekarang lebih mudah ya. Jadi dari manapun juga, walaupun dari pelosok gitu betul. Alhamdulillah sih mahasiswa kita tersebar di Alhamdulillahnya ya seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Iya, betul. Gitu, Ada. Ya.
Jadi nggak mesti harus ke kota gitu kan. Kalau memiliki rekening di BSI ya bisa sambil duduk pun juga sebetulnya bisa, sambil tidur juga bisa dengan menggunakan mobile banking. Mobile banking itu sangat membantu gitu ya. Terus kemudian dari bank yang lain bisa juga dengan mobile banking dari semua bank juga. Iya bisa ya dari semua bank. Berarti memang pembayarannya itu dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai ya Bu ya. Oh, tunai kita enggak. Oh tunai enggak. Oh tetap enggak ya. Berarti kalau maksudnya kalau tunai ke kampus itu kita tidak. Oke, kalau tunai ke kampus enggak, tapi kalau tunai ke teller bisa. Nah, teman-teman gitu tuh ya cara pembayarannya. Jadi kalau teman-teman mau bayar, aduh aku mau bayarnya sambil tidur aja, sambil rebahan, mangga buka mobile bankingnya gitu ya. Nah, kebetulan bisa kita juga dari bank manapun. Bisa dari bank manapun, bebas mau apapun itu banknya, yang penting bayar. Itu ya. Betul, yang penting bayar. Karena ini menunjang teman-teman buat kuliah juga ya selama 1 semester gitu. Nah, mungkin udah ya tadi membahas tentang keuangan ya Bu ya, atau mau ada yang disampaikan lagi terkait cara pembayaran atau sudah cukup? Untuk cara pembayaran mungkin selanjutnya kita ke Ibu Umi lagi ya, Ibu. Balik lagi. Udah Bu kontennya? Nggak sempat. Nggak sempet. Keburu diajukan pertanyaan. Keburu ada pertanyaan. Nggak sempet Sena guys. Jadi nanti kontennya nanti aja Tama. Baik, Ibu mau bertanya lagi nih Bu, kegiatan mahasiswa yang biasa dilakukan mahasiswa di UBTH itu seperti kegiatan apa saja gitu Bu, baik di akademik maupun di non akademiknya itu seperti kegiatan apa saja gitu Bu? Oke. Jadi ceritanya nanti kalau mahasiswa sudah keterima gitu ya, mereka itu ngapain aja sih gitu ya? Kalau mengikuti perkuliahan itu kan sudah kesehariannya lah, keharusan. Wajib ya. Tapi kalau saya justru dibalik begini Put, kalau kita kuliah itu sebenarnya mungkin bukan wajib kali ya. Iya. Tapi karena kita butuh. Kita membutuhkan. Betul. Jadi kalau wajib itu malah ada sesuatu yang dipaksakan akhirnya nggak maksimal. Tapi kalau kita yang butuh, ini filosofi sederhana sebenarnya. Termasuk nanti kegiatan kemahasiswaan. Jadi kalau kuliah itu memang kita yang butuh. Jadi nanti kita tuh mau jadi apa sih? Kita mau ngapain sih gitu ya. Kalau orang tua berpikir pokoknya kamu wajib kuliah di prodi ini gitu. Nah, tapi kalau memang misalnya justru karena kitanya butuh, Mah, Pah, saya kayaknya nanti pengen jadi ahli ini misalnya. Makanya saya pengen belajar, pengen banyak tahu. Itu beda. Jadi nanti mereka betul-betul kuliah tuh ya enjoy banget, tidak terbebani ya. Tidak terbebani. Mau ujian kayak apapun, hayu siap gitu ya. Mau bentuk soal kayak apapun dari dosen, ya karena emang enjoy. Niatnya emang saya butuh. Gitu. Karena kalau orang tua biasanya mau anaknya kasarnya ya, mau anaknya jadi apa-apapun pasti mensupport. Ya kan, namanya juga orang tua ya. Istilahnya rezeki itu pasti tidak sampai tidak ada. Betul. Kan kasih sayang Allah ya. Apalagi untuk melalui orang tua, ilmu ya Bu. Betul, yang diberikan kepada kita. Nah, jadi nawaitunya dulu, niatnya karena kita butuh. Nah, nanti setelah butuh itu dia akan menikmati selama kuliah itu, jadi nggak lagi kepikir hari ini jadwal praktek, hari ini harus bikin jurnal, hari ini harus apa. Jadi lupa kegiatan organisasi. Padahal di BTH itu banyak kegiatannya, UKM-nya banyak. Tapi saat ini yang terekam di anak-anak selalu gini, kalau nggak kuliah ini nanti saya ketinggalan ini. Don't worry itu karena inilah gunanya sinkronize antara akademik dengan kemahasiswaan. Jadi kami itu di akademik juga memberikan suatu regulasi bahwa materi perkuliahan tidak hanya diberikan klasikal di kelas. Dosen misalnya ngomong menyampaikan materi di kelas, sementara kalau anak yang tidak hadir kan dia ketinggalan. Tapi kita ada e-learning. Di e-learning itu metode pembelajarannya bersifat memanfaatkan sistem teknologi informasi. Jadi dosen bikin materi video pembelajaran, diupload lah di e-learning. Jadi nanti mahasiswa itu tidak akan ada lagi stigma yang saya kalau nggak kuliah saya nggak bisa ujian dan sebagainya karena saya harus di kelas, enggak lagi. Nah, jadi dengan begitu
mereka bisa tetap kuliah, ya toh. Iya, betul. Dari aktivitas pembelajaran itu dosen bisa merekap, tapi belajarnya secara mandiri dari video pembelajaran. Iya, betul. Nah, ini nanti betul ya. waktunya itu mereka diisi dengan apa? Ya ayo, kegiatan kemahasiswaan tuh banyak. Tapi kita memang harus memaksimalkan potensi kita supaya caranya prestasi kita itu juga bisa mendapatkan apa ya namanya feedback yang maksimal untuk kita. Betul. Jadi kita juga nggak jago kandang gitu ya, jadi ada kegiatan di regional, antar wilayah atau bahkan internasional kita eksis, kita ikut. Betul. Itu kan butuh effort yang kuat, dukungan yang besar, tidak hanya dari mahasiswanya, dari dosennya juga yang memberikan apa tuh namanya Pak Randy istilahnya surat dispensasi dan sebagainya, mensupport gitu ya. Nah, untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan itu di kita di UKM di BTH itu banyak sekali bentuk aktivitas yang tidak hanya di bidang akademik saja, tapi justru menonjolkan bakat mahasiswa di bidang non akademik, gitu kan? Betul. Kayak yang seneng nyanyi, gitu, yang misalnya kayak saya mah mungkin penyanyi kamar mandi Bu Diana. Kalau mau manggung kasihan nanti itunya ya apa penontonnya ya. Gitu ya. Aduh, karena jago nyanyi di kamar mandi gitu ya. Bidang seni, bidang tari, ya toh. Iya, betul. Apalagi basket, ada voli juga, futsal. Gitu. Jadi kalau dari awalnya kita sudah memiliki bakat tersebut, apalagi kan di kita ada jalur prestasi non akademik betul dan sebagainya ya, itu kita bina karena mereka bisa menorehkan prestasi. Nah, jadi dari UKM yang ada di kita itu silahkan dimaksimalkan. Nah, gimana supaya itu bisa mengukur prestasi kita tuh sudah sampai mana sih? Betul. Sok aktif ikut kegiatan yang ada di luar kampus. Banyak sekali perlombaan. Nah, kemudian kalau dari akademiknya nanti kita supply juga peraturan lagi, regulasi, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa ikut. Dari sisi pelajaran tadi mereka nggak akan ketinggalan karena tetap dapat support ya. Nah, dari prestasi yang ditorehkan kita rekognisi lagi ke yang tadi apa tuh namanya ke mata kuliah ya, baik SKS mata kuliah tertentu atau ke nilai SKPI. Jadi sebenarnya itu udah enak banget gitu, tinggal sekali lagi niatnya betul. Nah, memang motivasinya harus tinggi ya. Sok pokoknya mah masuk ke BTH mah kampusnya juga enakeun buat mejeng di mana-mana, nangkring gitu ya. Nangkring itu benar nggak sih? Kalau itu mah bahasa zaman saya ya. Betul, mejeng kok, mejeng. Ayo cuang mejeng di situ ya, nangkring. Betul. Tapi itu dimanfaatkan untuk yang mendukung kegiatan yang positif. Kegiatan yang positif, vibes-nya tuh ada. Oh ya, saya pengen ini. Nah, saya kasih bocoran. BTH ini kita punya gedung BSC. Betul. 3 lantai. Nah, ini adalah gedung center prestasi mahasiswa baik akademik maupun non akademik. Mereka butuh wadah ya, butuh tempat. Ini kita bangun, sok pakai. Di sini media untuk berinteraksi, memaksimalkan potensi mahasiswa. Jadi sudah ada sentralisasi ini, tinggal actionnya. Betul. Teteh juga niat. Niat. Biasanya juga suka mejing di BSC ya. Di BSC sambil berdiskusi. Dari pagi sampai sore di BSC. Kegiatan organisasi banyak sekali manfaatnya gitu. Selain di perpustakaan ya mungkin ya Bu ya. Iya, kan mungkin kalau di perpustakaan kita jangan terlalu bising ya. Tapi kalau di sini kayak wah jujur robokan gitu ya. Bebas berekspresi gitu. Alhamdulillahnya ya gitu. Nah, mungkin teman-teman cukup Ibu seperti itu kiranya? Cukup. Oke, nah teman-teman seperti itu ya terkait kegiatan mahasiswa yang bisa dilakukan di sini gitu ya. Mangga itu baik akademik maupun non akademik ya Teh Riz ya. Bisa diikuti dengan baik. Kalau mungkin kalau akademik silakan tadi ya, betul yang dikatakan Ibu, ada e-learning ya. Jadi teman-teman dapat mengakses di website BTH. Kemudian kalau untuk hal-hal yang memang berbau dengan non akademik, teman-teman sendiri juga bisa mengikuti beberapa UKM yang ada di Universitas BTH tentunya ya. Betul sekali. Tadi juga akan tergabung di UKM ya. Di UKM yang insya Allah kebetulan akan ada UKM baru, paduan suara. Nah, ini kebanggaan ya, paduan suara buat biasanya wisuda nih. Saya bisa masuk ya? Bisa dong. Bisa nanti ditaruh paling ujung sebelah son.
center gitu ya. Nanti boleh jadi center Ya, di itu, tengah. betul, Nah, betul. itu. Jadi itu Tadi ada apa? Ada menguntungkan. company, komunitas Company. pecinta seni ya. Iya. Ada tari, ada vokal, ada band juga yang suka band. Keolahragaannya ada volley, ada basket, betul. ada juga futsal begitu ya. Kemudian Ada badminton. ada badminton, ada Aduh, meni badminton atunya Banyak bulu sekali tangkis ya. gitu. Meni badminton. Berarti generasi zaman Ya, generasi 2000 sabaraha ieu. Susanti. Susi Susanti sama Taufik Hidayatnya jadi badminton. Aduh. Betul. Tuh banyak ya teman-teman, jadi memanfaatkan, silahkan manfaatkan kesempatan. Untung bukan ibu ya tadi nyebut badminton. Iya, aduh jadi makin gitu ya. Nggak apa-apa lah, ini agak masih muda ya, nggak apa-apa badminton. Orang Sunda biasa ya Bu ya, badminton tenan naon gitu. Oke, nah teman-teman BTH Muda jangan lupa juga ya untuk join UKM-UKM yang ada di Universitas BTH, juga ormawa-ormawa yang dapat mengembangkan soft skill dan juga potensi teman-teman ya, mau soft skill maupun hard skill ya Teh, boleh silakan diikuti ya, karena ini juga bermanfaat dan baik lagi buat teman-teman di masa yang akan mendatang tentunya. Betul sekali Teh Put. Oke Teh, kita next udah nih, kita ngebahas kegiatan dan UKM yang ada di BTH. Kita kembali lagi ke Ibu Diana. Ibu boleh ngonten? Oh benar. Benar, bisa mau ngonten gini, halo guys, gitu ya. Oke. Wajib kalau kuliah di kita mah harus sesuai dengan Iya. kontennya, sesuai dengan Dengan kesenangan eksistensi netizen ya, sesuai kesenangan betul, netizen. jadi harus Mangga, ada Bu Diana. update gitu ya. Nah oke, Ya, baik, boleh. kita kembali ke Bu Diana Ibu. Apa? Nah ini ada pertanyaan nih, gimana sih kalau misalkan kita itu terlambat melakukan sistem pembayaran? Ini kan biasanya suka banyak nih yang telat. Aduh, KRS-an tuh dari tanggal sekian ke sekian, ini bayarnya lewat. Nah itu gimana tuh Ibu kira-kira? Baik ya. Tadi pertanyaannya kalau terlambat ya. Kalau terlambat, betul. Pembayaran. Nah, saya informasikan dulu cara pembayarannya. Boleh. Ya, berapa tahap Boleh, ya. boleh. Nah, untuk pembayaran biaya kuliah ya di kami ini kan sekarang ini konsepnya adalah biaya kuliah tunggal. Oke. Jadi biayanya hanya satu komponen anggaran, jadi tidak banyak. Walaupun iya. kegiatannya Iya. banyak, Tapi tapi hanya satu. teman-teman tuh kegiatannya banyak tapi bayarnya satu. Satu. Satu ya. Jadi hanya satu aja yang namanya BOP ya, BOP, operasional betul. pendidikan, gitu. Kemudian ada satu lagi, tapi itu hanya dibayarkan di 2 semester, yaitu BPI, biaya pengembangan institusi. Oke. Si BPI ini tidak mesti harus dibayar langsung untuk Oke. mahasiswa baru ya. Untuk maba ya. Tapi bisa dicicil selama 1 tahun. Sama 1 tahun, iya. 2 semester itu ya untuk membayar BPI berarti. Iya, BPI gitu, dan itu hanya 1 tahun itu. Tahun kedua, ketiga, keempat tidak ada BPI lagi. Oh tuh ya Teh, berarti Iya, BPI-nya cuma 1 Selama 1 tahun dan tahun. bisa dicicil. Bisa dicicil selama 1 tahun atau 2 semester. Iya. Nah, Jadi nggak sampai tingkat 4 ya teman-teman. Iya. BTH Muda tenang. Tenang. enggak ya. Nah, kemudian yang BOP-nya ya. Betul, BOP betul. namanya BOP ya. Jadi itu memang biaya kuliah tunggal. Jadi kita tidak tidak menarik biaya untuk per kegiatan, tapi sudah kita hitungkan hanya satu saja komponen mata Sudah anggaran. diinkludkan Tidak ya. ada tagihan lagi untuk ujian gitu ya, untuk Iya. UTS, Iya. UAS. Betul. Kemudian untuk kegiatan lapangan, Iya, kalau klinik mau ya. prodi Keperawatan. Vokasi Iya, ya. perawatan, Farmasi. analis itu kan banyak kegiatan di Iya, lapangan. ada yang keluar ya ke Sudah klinik itu. include Oh, udah semuanya, jadi include. sudah tidak ada tambahan Tuh, biaya lagi. teman-teman, kalau teman-teman yang ambil D3 ya, Iya, mau itu vokasi perawat ya. TLM Iya. gitu, terus ada praktik ke lapangan gitu. Jadi teman-teman gak usah bayar lagi karena udah include. Iya. Sok tegampang kumahanya. Iya, di BTH mah. Pokoknya mah Kali ya. hanya satu kali tuh. BPI juga cuma 1 tahun. Selama 2 semester aja ya Teh Put ya. Ya kan tuh. Iya. Nah, kemudian untuk pembayaran BOP-nya itu kan per semester ya. Betul. Iya, betul Bu. Itu bisa dicicil 1 semesternya 2 kali juga. Tuh.
Jadi sudah semuanya bisa dipermudah. dicicil. Semuanya bisa cicil teman-teman, tapi enggak pay later ya. Enggak pay later ya. Enggak bisa pay later. Nanti teman-teman belajar juga pay later berarti ya. Oke, Enggak, oke. gitu. Nah, tadi pertanyaannya kembali ke pertanyaan Iya, ya. betul. Kalau ada yang mahasiswa yang menunggak, gitu ya, menunggak. belum bisa membayar Membayar. tepat waktu, gitu. Nah, tentu ini harus kita telusuri dulu, Iya. gitu. Maksudnya ditelusuri itu ini benar-benar karena memang ketidakmampuan ataukah memang ada kenakalan nih dari Ya, anaknya, iya. Banyak gitu. sekali. Banyak Jangan biasanya ya. ditiru ya Oh, rekan-rekan gitu. BTH Muda. Makanya kita ya ketika ada mahasiswa yang mengajukan penangguhan ya kita minta orang tuanya datang ke kami. Oke, iya. Iya, iya. Kampus. Iya. gitu. Kampus Jadi ya. kita bernegosiasinya bukan dengan mahasiswa, Iya, dengan tapi orang dengan tua. orang tuanya Betul. langsung. Karena kalau pembayaran itu kan bukan tanggung jawab mahasiswa ya. Iya, Mahasiswa betul. mah tanggung jawabnya belajar. Belajar, gitu. betul. Kalau untuk pembiayaan mah itu mah ya tanggung jawab orang tua. Iya, gitu. iya. Nah, sehingga ya kita mintakan orang tuanya datang ke kita, kemudian dilakukan diskusi apakah benar ini Iya, tidak memang mampu, tidak mampu tidak atau bisa, iya, gitu ya, iya. ataukah hanya dibuat-buat, iya, kan, betul. gitu. Kan sekarang istilahnya ada Uniko. Uniko. Apa teh Uniko teh? Usaha nipu kolot. Eta, mau bayar ini padahal mah Padahal buat mah nongkrong. nggak ada bayaran. Nggak boleh ya BTH Muda seperti itu. Aduh, Jangan ditiru. jangan ya. BTH Muda mah nggak ada yang seperti itu, Nggak insya ada Allah yang ya. BTH Amin. mah, mahasiswa BTH mah pada Baik-baik soleh-soleh. semua, Amin. soleh-solehan. Amin. Betul Ada sekali. yang begitu. Nah, gitu ya. Nah, terkait kebijakan tentu ada kebijakan, Oke, ada. tapi tidak bisa disamakan kepada semua orang. Nggak bisa. Nggak gitu. bisa. Ya, jadi ini harus per orang. Gitu. Kebijakannya pasti Oke, akan berbeda. berbeda, antara satu iya. dengan yang lainnya. Tetapi tentu ada kebijakan karena ya kami memang komitmen ya ingin membantu masyarakat supaya bisa Iya. berkuliah. Iya, gitu. betul. Jadi nggak berarti nggak bisa bayar, udah harus berhenti Oh, gitu. iya, Enggak, tidak ya. nggak seperti itu gitu. Yang penting ada komunikasi dari orang tua dengan kami, Betul. gitu, datang ke kita, kemudian kita wawancara, diskusi dan lain sebagainya gitu. Kalau ternyata memang udah tidak bisa ya, kita akan memberikan kebijakan. Gitu. Karena itu tadi kami juga ingin membantu masyarakat Iya, ya iya, supaya betul. bisa melanjutkan studi karena Tadi. Iya. ya gitu. Insya Allah secara kebijakan itu akan ada, tetapi tidak sama untuk Tidak sama semua. rata Iya, ya. betul. Oke. Nah, mungkin teman-teman BTH Muda ya, Teh Risma juga dan semuanya itu seperti itu ya, terkait kalau misalkan Penjelasan kita memang bagaimana. terlambat melakukan pembayaran. Jadi nanti pembayaran. akan ada penelusuran ya atau memang peninjauan Iya, ya kepada setiap mahasiswa yang memang mengalami hal Iya, demikian. betul. Karena penanganan untuk satu mahasiswa dan mahasiswa lain tentu pasti Berbeda, berbeda. tidak Oke. sama ya Teh Put. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman semua. Oke Teh, kita next masih ada pertanyaan lagi? Masih ada. Masih dong, ada. Siap. Seperti biasa ya Ibu. Iya, kembali Kepada lagi. Mangga kumaha. Pertanyaan selanjutnya ini Bu. Jenis beasiswa yang didapat itu biasanya beasiswa apa aja Bu yang ada di Universitas BTH ini Nah, gitu. ini betul karena mungkin banyak sekali Rekan-rekan teman-teman BTH BTH muda yang pasti ingin wah tahu. di BTH tuh pasti ada beasiswa Beasiswa, nih banyak gitu, banget menarik pasti. nih gitu. Iya. Jadi pasti mereka pengen mencoba ya Teh Iya. ya. Siapa tahu bisa mendapatkan beasiswa gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya karena ini apa namanya pertanyaan yang kiranya pasti ditunggu oleh para mahasiswa. Betul. Ya. Betul. Nah, Termasuk saya sebenarnya. Aduh. Ingin sekali ya. karena kan apa menjadi trigger ya untuk Iya, mahasiswa betul. berprestasi ataupun bagi mahasiswa yang memang pada saat kondisi selama perkuliahan mengalami salah satu kendala dalam hal misalnya pembiayaan ya administrasi gitu ya. Kita di universitas melihat potensi itu, Iya. di mana beasiswa itu kebijakan yang diberikan untuk mensupport ya, mensupport aktivitas PBM-nya bagi mereka yang memang pada kondisi untuk yang keluarga kurang mampu Iya. dan juga yang berprestasi. Gitu. Nah, kenapa sekarang yang berprestasi selalu menjadi poin? Karena supaya meningkatkan motivasi. Apapun keadaan yang dialami oleh mahasiswa, baik yang pada saat ini
diberikan kecukupan lebih ataupun mungkin harus lebih berjuang lagi. Nah, itu menjadi motivasi terkuat bagi mereka untuk lebih mengutamakan rasa syukur yang diwujudkan melalui prestasi. Prestasi itu banyak, bukan hanya harus dapat piala, bukan. Prestasi dia bisa mengelola dirinya, mengatur waktu untuk bisa tetap ikut kuliah, menjadikan suatu istilahnya target. Ini pokoknya saya pengen kuliah tepat waktu, memberikan kebanggaan buat orang tua, itu kan prestasi. Jadi kalau prestasi itu bukan juara aja yang ada di lembaga tertentu, juara lomba, enggak. Dia bisa mengelola dirinya sudah menjadi suatu perlombaan buat dirinya, prestasi untuk diri sendiri. Jadi tapi kalau yang di akademik memang ada terukurnya misalnya dari capaian perolehan nilai IPK misalnya ya. Nah, maka beasiswa untuk mensupport atau bentuk apresiasi dari universitas itu, maka untuk mahasiswa yang berprestasi akademik itu kita berikan beasiswa itu BPA ya Bu Diana, beasiswa prestasi akademik itu apa ya Bu Diana, pemberian apa ya, 50% dari karena yang bagian anggaran mah yang paling expert kalau saya mah namanya aja beasiswa bagian siapa aja nih itu berupa apa ya Bu Dina, subsidi untuk BKT. Untuk yang prestasi akademik diukur dari nilai IPK tertinggi setiap kelasnya ya Bu Dina. Nah, kemudian ada juga beasiswa anak karyawan. Ada ya Bu Diana. Saking banyaknya beasiswa. Saking banyaknya beasiswa. Tapi ahlinya Bu Diana yang aduh biasa. Siapa tahu kita selesai ini, Bu, masukin Bu. Gitu beasiswa jago MC. Iya, jago MC Bu. Nah, beasiswa anak karyawan memang kita berikan sebagai bentuk apresiasi rasa terima kasih universitas dan yayasan BTH terhadap gitu ya, terhadap kinerja dedikasi karyawan yang menghabiskan waktunya untuk mengabdi kepada Universitas BTH dan Yayasan BTH. Luar biasa Nilainya tidak bisa terukur dengan angka memang, tapi itu salah satu bentuk apresiasi kita untuk karyawan BTH yang kebetulan anaknya sekolah di sini, maka kita berikan support finansial untuk pembiayaan melalui beasiswa, gitu ya. Luar biasa. Jadi kita itu selain melaksanakan program pendidikan, ya dari sisi bagaimana menumbuhkan rasa bersyukurnya harus kuat ya. Jadi itu sebagai bentuk support kita. Lalu yang ketiga beasiswa aktif organisasi ya Pak Rendi. Bocoran sedikit, aktif organisasi diberikan kepada student yang memang memiliki keaktifan dalam mengelola organisasi kemahasiswaan. Waduh, luar biasa. Jadi kan nih. tadi udah dikasih SKS-nya, SKPI-nya, Iya, sekarang kita berikan support kepada mereka untuk yang aktif organisasi. Terus beasiswa BTH Unggul. Lah, ada lagi tuh BTH Unggul. Beasiswa BTH Unggul diberikan untuk saat ini diberikan untuk Fakultas Teknologi dan Bisnis. Diberikan selama 8 semester. Pembebasan biaya 100%. 100% teman-teman. Tadi kan kalau syarat syarat dan ketentuannya berlaku ada di website mahasiswa. Cek website UBTH. Jangan lupa literasinya ya BTH. Nah, itu ada beasiswa BTH Unggul. Jadi selain untuk yang memang diperuntukkan bagi teman-teman yang pada saat ini memiliki kesulitan untuk biaya kuliah, kita support, tapi juga tetap memaksimalkan prestasi. Betul. Apalagi ya Bu Dina? BTH Unggul. Kebanyakan tuh teman-teman. Prestasi non akademik juga ada beasiswa tahfiz ya untuk teman-teman yang memang memiliki prestasi ya di bidang tahfiz ya, Al-Qur'an, Masya Allah. Terus beasiswa atlet. Ada lagi beasiswa atlet yang memiliki potensi di bidang olahraga. Kita juga ada beasiswa untuk yang non akademik itu ya Pak Rendi ya. Prestasi non akademik. Terus yang dari eksternal juga ada. Ada lagi. Itu tadi baru internal ya, udah sebanyak itu. Ada KIP. KIPK. Itu kita rekomendasikan bagi mahasiswa yang memiliki kualifikasi dan memungkinkan untuk bisa diajukan. Iya, betul. Ya.
Terus yang terakhir JVLMS ya, apa namanya? JVLS yang Jabar ya. Jabar Future Leadership. Future Leadership. Itu juga sama. Jadi beasiswa rekanan. Masih ada Teh. Ada lagi beasiswa rekanan adalah rekanan kolega kita yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap Universitas BTH yang dibuktikan dengan memberikan financial support bagi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kualifikasi misalnya dari kurang mampu yang berprestasi lagi. Dan terakhir beasiswa tingkat akhir ya, beasiswa untuk mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun tugas akhir tapi terkendala oleh masalah tadi financial supportnya, maka itu kita berikan juga dari Yayasan BTH. Waduh. Jadi banyak teman-teman sekali. Internalnya, eksternalnya ada, akademiknya, non akademiknya ada. Ini jangan disia-siakan ya. Harus pokoknya belajar dengan sungguh-sungguh. Betul. Aktif, kreativitasnya juga. Inovasinya juga ditunggu ya kan. Tuh tadi ada juga ya 50%, 100%. Aduh. Itu kurang apa lagi teman-teman di BTH? Teman-teman cuma diem aja ya, harus mengeksplor diri. Bagaimana kita misalkan punya target, saya ingin mendapatkan ini Ibu, berarti belajarnya harus sungguh-sungguh. Saya ingin mendapatkan ini, berarti juga kegiatannya juga harus ikut. Karena kan tadi memang prestasi itu dan beasiswa itu bukan hanya akademik saja ya Bu ya, tapi non akademik juga banyak banget. Jadi silahkan jangan sampai ketinggalan BTH Muda untuk bisa aktif mau baik itu di akademik maupun non akademik. Nah, seperti itu. Cari peluang. Ini kita informasi sudah belak-belakan, kurang apa lagi BTH Muda. Hayu. Cus gaskeun. Kemana cenah ya kata BTH Muda teh. Nah, oke itu teman-teman BTH Muda seputar beasiswa ya Ibu semuanya. Nah, mungkin kita ada satu pertanyaan terakhir dari aku untuk Ibu Diana dan satu pertanyaan terakhir dari untuk Ibu Umi gitu ya. Nah, ini pertanyaannya kita kembali ke Ibu Diana ya Ibu. Katanya gini. Apa sih yang menjadi pertimbangan universitas dalam menentukan kebijakan kenaikan SPP dan juga biaya kuliah, serta bagaimana universitas itu dapat mendukung pendanaan kegiatan mahasiswa juga, terutama yang memiliki dampak besar bagi nama baik universitas. Nah, seperti itu. Iya, digabung. Ada anaknya. Ada anaknya. Iya, saya coba jawab ya. Boleh, yang iya. pertama, Oke. Tadi pertanyaannya pertimbangan ya. Pertimbangan, iya betul. Kenaikan, iya. Baik, perlu mungkin saya sampaikan bahwa kami memang selama 4 tahun ini tidak ada kenaikan biaya. Luar biasa. Untuk biaya BOP ya. BOP. Biaya BOP gitu. Tetapi ada kenaikan di biaya pengembangan institusi. Berarti di BPI-nya yang naik ya. Betul. Gitu ya. Kenapa ada kenaikan? Ya karena untuk BTH sekarang ini kan masih masa pertumbuhan ya. Iya betul. Lagi tumbuh teman-teman. Pertumbuhan tapi tumbuhnya itu bagus gitu ya. Alhamdulillah ya luar biasa. Tumbuhnya terus kelihatan perkembangannya itu bagus. Kami memang perlu dana investasi. Tentunya ya untuk memang mewujudkan BTH unggul gitu ya. BTH unggul betul. BTH unggul gitu, baik itu dari sarana prasarana dan juga SDM-nya. Iya betul. Jadi kenaikan biaya itu ya berdasarkan memang karena kami punya Renstra ya, jalan strategisnya pengembangan universitas itu akan kemana berdasarkan Renstra tersebut gitu. Jadi ada jelas ya karena untuk investasi itu untuk investasi pengembangan. Karena itu juga nanti kembali lagi ya ke teman-teman BTH Muda gitu ya, betul. Kembali lagi ke mahasiswa. Iya betul. Terutama untuk sarana prasarana dan SDM Iya yang kita rasakan ya. Aduh ada tambahan ini. Alhamdulillah jadi makin nyaman gitu ya, kita juga belajarnya gitu, jadi makin enak gitu ya. Kalau untuk biaya kuliah yang tadi saya sebutkan yang BKT itu ya, itu ya. BOP ya memang tidak mesti harus setiap tahun naik. Tidak mesti berarti ya, tertentu saja ya Bu ya. Gitu ya. Selama ini kan kita sudah 4 tahun tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan gitu ya.
untuk pembiayaan. Dan memang konsep BKT ini baru tahun sekarang. Baru tahun ini. Baru tahun sekarang. Iya. Tapi kalau itu kan si BKT ini diakumulasikan untuk kebutuhan biaya selama studi. Betul. Jadi tidak selama studi di sini tidak ada kenaikan. Kalau misalkan farmasi SPP BOP BOP. 7.100.000 di tahun pertama, Iya, semester pertama semester sampai pertama. semester 8 itu sama Tetap sama. Oke, jumlah itu. jumlah itu. Ya, gitu. Jadi intinya ya kita tidak dengan mudah menaikkan biaya ya, iya. gitu ya. Karena kita juga komitmennya ingin membantu masyarakat, jadi pengen memberikan biaya yang semurah-murahnya, mungkin terjangkau ya, Iya, oleh terjangkau masyarakat luas. betul. Masyarakat luas gitu. betul. Tapi kalaupun juga ada kenaikan dengan pertimbangan ya karena kita sudah ada perencanaan di Rensra gitu ya, ada target-target yang harus kita capai terutama untuk investasi gitu ya, sehingga ya tentunya kalau investasi kan harga tanah sekarang sekian, cepat naik berapa puluh kali lipat. Sehingga itu harus disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Tetapi ya dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat juga. Iya. Gitu. Masyarakat ya kita ada survei dulu gitu ya, kira-kira bagaimana nih kondisi masyarakat, dan kenaikannya tidak besar-besar gitu. Iya. Nah, seperti itu teman-teman ya, mengenai kenaikan mungkin biaya ya selama perkuliahan itu sebenarnya bukan karena tidak ada yang ditinjau ya Bu ya, betul. Tapi sesuai dengan rancangan strategi tentunya biar teman-teman semakin nyaman gitu ya, BTH juga semakin unggul gitu. Jadi teman-teman yang kuliah di BTH makin sini aduh ini BTH mantap lah gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini berdasarkan pertimbangan ya. Juga kenainya bukan ke angkatan ke dirinya sendiri. Iya. Ke angkatan yang berikutnya. Iya betul. Kalau misalkan teh Puput ya. Sekarang BOP-nya misalkan X rupiah. Iya. Nah, sampai akhir kan X rupiah. Tapi mungkin ada kenaikan di adik tingkatnya gitu. Kalau ke teh bubut mah nggak ada kenaikan. Nggak naik ya. Iya betul. Tetap Segitu-gitu segitu-gitu aja tuh teman-teman. Aduh, kurang enak gimana lagi ya ini di sini. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan ada kebijakan dari kampus ya Bu ya tentang kenaikan biaya selama perkuliahan di sini, itu akan dikembalikan lagi ke teman-teman ya, baik itu prasarana dan segala. Iya betul. Jadi supaya teman-teman tuh makin betah ya Bu ya, makin nyaman kuliah di BTH ya. Sama-sama untuk meraih cita-cita agar BTH lebih unggul Nah, begitu ya. Betul Ya sekali. itulah Teh Puput kadang gini ya, kalau di Punten, kalau di institusi yang lain kan pembiayaan itu sepertinya murah di awal gitu. Iya, betul. Pertengahan itu ada tambahan. Nah, biaya klinik lah, Iya. ujian lah, biaya apa lah gitu. Ternyata setelah dijumlahkan lebih besar daripada kita. Nah, itu sebetulnya teman-teman. Kalau kita itu sudah input semuanya dalam satu semester itu. Memang kelihatannya sepertinya mahal, besar Sudah ya. include di dalamnya gitu ya. Iya, tapi itu sebetulnya kalau dibandingkan dengan institusi yang lain Gitu ya. Dicicil Iya. dan ada anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut ya dijumlahkan lebih besar mereka. Iya, betul sekali. Seperti itu gitu. Dan untuk prodi-prodi yang di FTB itu insya Allah kita lebih murah. Tuh teman-teman Untuk yang mau join ke BTH terus mau biaya kuliahnya lebih murah daripada prodi yang lain, boleh gabung Join di Fakultas Teknologi dan Bisnis. Ada apa aja Teh? Ada kewirausahaan. Betul. Apalagi? Ada Bisnis digital. Ada apa lagi? pangan, Teknologi pangan. sistem informasi. Sistem informasi. Aduh tuh teman-teman, kurang apa lagi, sudah lengkap di Fakultas Teknologi dan Bisnis ya. S1 ya. S1. Semuanya S1. Semuanya S1. Alhamdulillah. Alhamdulillah S1. Oke. Nah, mungkin nanti tadi ya teman-teman penjelasan dari Ibu mengenai hal seperti itu, keuangan ya, kenaikan ya memang terkadang menjadi hal yang problematik bagi mahasiswa ya, kenapa ini teh naik, kenapa ya, padahal itu adalah untuk dirinya sendiri tapi nggak kerasa gitu ya. Betul. Jadi mahasiswa tuh pengennya kok naik tuh kenapa gitu, naik tuh kenapa gitu, padahal coba deh rasain ya dari semester sebelumnya sampai semester ke selanjutnya itu ada perbedaan atau enggak gitu. Seharusnya mahasiswa itu lebih peka ya gitu. Harus. Harusnya. Iya, satu lagi tadi itu mengenai
pendukung pendanaan. Iya, bagi kegiatan yang memang memiliki dampak besar bagi kampus gitu. Terutama untuk kegiatan mahasiswa. Iya, untuk kegiatan mahasiswa. Kami memang berkomitmen ya, PT Risma untuk pencapaian prestasi mahasiswa itu. Betul. Memang kita berkomitmen sekali untuk mendukung 100% gitu ya. Alhamdulillah beberapa kegiatan yang memang perlu support dana dari kita danai semuanya gitu, terutama kegiatan yang memang ada output ke kampus ya. Prestasi. Prestasi ya. Iya. Gitu, ada output prestasi. Insya Allah sudah kita anggarkan dan kita sangat mendukung untuk itu. Gitu. Berarti kita hanya lakukan saja pengajuan gitu ya, atau bagaimana ya mungkin prosesnya, Bu? Betul, pengajuan ya? Pengajuan. Nanti, ininya kan kegiatan kemahasiswaan itu penanggung jawabnya itu di bagian kemahasiswaan ya. Betul. UMI. Iya. Itu anggarannya sudah kita distribusikan di bagian kemahasiswaan. Tetapi kita memang tidak bisa mengeluarkan anggaran untuk kegiatan yang tidak jelas. Iya, betul. Jadi jelas harus juga ada judulnya gitu ya, buat apa-apanya gitu ya. Dan manfaatnya Jadi jangan juga khawatir lah gitu. kalau seandainya mahasiswa memiliki minat bakat prestasi yang harus dikembangkan, ya pasti akan kita dukung. Sangat Didukung. Nah, itu ya. Teman-teman disupport tuh ya, lihat kalau misalkan teman-teman mau ikut lomba ini, OSN atau lain hal sebagainya, itu mangga saja ajukan ya Bu ya ke bagian kemahasiswaan gitu, nanti juga akan disupport. Nggak mungkin enggak gitu, karena kita BTH itu memang mengutamakan prestasi mahasiswa ya gitu. Nantinya juga kan bermanfaat untuk dirinya pribadi dan juga untuk mengangkat nama kampus lebih baik lagi. Nah, itu. Betul. Mungkin cukup. Iya, seperti itu. Satu pertanyaan terakhir untuk Ibu Umi. Let's. Oke, pertanyaannya Ibu Last kembali question ke ya. Ibu. Apa itu langkah-langkah yang diambil dari universitas untuk mendukung organisasi kemahasiswaan dalam mengadakan kegiatan yang berkontribusi terhadap pengembangan soft skill mahasiswa, begitu Bu? Soft skill ya? Iya, betul. Terima kasih, Risma. Pertanyaannya berat-berat nih. Aduh. Iya, biasa Kalau ya ini jadi ngerasain Bu Diana, kalau saya ngasih ujian di mata mahasiswa berat nggak ya? Gitu. Ini soalnya Pak Randy ininya pertanyaannya agak berbobot. Jadi lupa tuh. Itu kan jadi soft skill lupa. ya. Soft skill. Jadi ceritanya nih, kan kita itu kampus itu sebagai lembaga untuk meng-create ya, menciptakan. Lulusan itu dia harus mahir tidak hanya dalam bidang keilmuannya aja. Iya, betul. Betul. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menciptakan seorang itu yang memiliki kecerdasan emosional ya. Kemudian apalagi tuh secara soft skill itu kan banyak Kemampuan banyak yang juga harus dimiliki. Iya, betul. Ya, kita kalau nanti sudah lulus dari BTH IPK sekian, mampu mengoperasikan segala rupa, wah pokoknya dia ahli, tapi dia nggak bisa berinteraksi. Waduh. Tapi dia tidak memiliki nilai moral yang dijunjung tinggi. Betul. Nah, itu kan mengukurnya lewat pemberian penguatan soft skill. Iya, betul. Bagaimana dia bisa mengelola dirinya dengan baik. Bagaimana kalau misalnya nanti dia diamanahkan menjadi suatu leader dalam suatu teamwork, ataupun minimal untuk proyek yang mengatasnamakan suatu perusahaan, kalau dia belum bisa mengelola dirinya. Nah, kampus itu wajib membekali teman-teman mahasiswa itu dengan kecerdasan soft skillnya, gitu ya, sepakat. Jadi kalau misalnya nanti pada masanya, misalnya teman-teman itu sudah dibekali dengan dari kematangan secara soft skill, nah dia akan menjadi pribadi yang seimbang antara kecerdasan emosional, terus apalagi sih pokoknya hard skill sama soft skillnya ya. Gitu ya. Saya ambil contoh kasus. Selama mahasiswa itu kan dinamika
perkuliahan itu banyak ya. Betul, Banyak sekali. Misal ada kebijakan dari universitas yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan mahasiswa. Ceritanya menuntut atau beraudiensi gitulah ya, jangan menuntut, beraudiensi dengan pihak suatu kampus. Cara penyampaiannya ternyata ditunggangi oleh provokator yang akhirnya menimbulkan anarkis ya. Nah, sangat itu ya kami melihat tidak ada yang salah di situ. Tetapi berarti implementasi dari soft skillnya yang perlu diperbaiki. Dia secara leadership bisa mengutarakan pendapat, tanggung jawab dan sebagainya. Tetapi ternyata misalnya ada sisi-sisi lain yang harus dia kuatkan dalam hal ternyata kecerdasan emosional, etika berkomunikasi, ya, kemudian berinteraksi. Nah, itu kita support dalam hal itu supaya nanti siswa atau mahasiswa itu ketika sudah selesai ya dia siap di lapangan. It's not only about hard skill, but the important thing is about soft skill. Jadi harus disupport soft skill. Nah, bagaimana nanti dia berinteraksi secara sosial dengan rekan kerja, dengan misalnya pimpinan yang lebih tinggi usianya, ataupun dengan partner yang ternyata lebih muda usianya. Nah, itu bisa berbaur. Nah, kita itu ada kegiatan pengembangan karakter ya Pak Randy ya, pembinaan karakter. Ini saya bocoran terus ke Pak Randy karena he is my best partner. Pak Randy, nomor kos kaki ibu berapa ya? Pak Randy, tolong dicatat. Besok ditunggu. Gitu. Jadi kita ada pembekalan Pak Ren? Pembinaan. Lupa lagi nih gue. Pak Randy? PPKS bukan Bu. PPBN itu pendidikan bela negara. Jadi gimana itu orang itu bela negara yang sekarang tuh harus ngangkat senjata kan? Enggak. Tidak ya. Enggak gitu ya. Enggak dar sambil ngumpet-ngumpet di pinggir pohon ya. Enggak gitu ya teman-teman BTH Muda. Gitu ya. Jadi jiwa sebagai bela negara mahasiswa teh kayak gimana sih? Tidak melakukan anarkis, tidak mengkonsumsi narkoba, obat-obatan gitu ya. Nah, itu kan integritas dirinya untuk bangsa dan negara tuh tidak berarti harus menghafal nilai dasar Pancasila setiap hari, implementasinya kayak apa. Nah, jadi kita berikan kegiatan soft skill itu. Terus kemudian juga nanti dibekali juga dengan jiwa untuk mempersiapkan di tenaga kerja job career. Kita tempatkan lagi. Ya pokoknya mah seneng sih kok jadi mahasiswa. Tuh, seneng kok jadi mahasiswa. Seneng gak teh? Seneng banget dong. Alhamdulillah. Ini bau-bau bohong nih. Universitas BTH iyalah. Betul ya. Seneng gak sih jadi mahasiswa? Seneng. Alhamdulillah. Pokoknya ya, nah mahasiswa juga kan kalau menghadapi dosen kan beda-beda karakternya. Betul. Kalau jiwa soft skillnya kurang dibekali dengan semangat support yang penuh, dia akan melihat balik lagi. Jadi bukan suatu niat untuk belajar lagi, jadi kewajiban. Bu udah mah kuliahnya gini, dosennya gini, nggak baik itu. Karena pada dasarnya bukan kita yang untuk menilai seseorang, tapi kita tuh harus berterima kasih. Orang di luar sana tuh pengen kuliah loh. Banyak. Iya, jadi teman-teman BTH Muda tuh harus memanfaatkan hal ini dengan baik ya, karena tidak semua orang mampu menduduki jenjang perkuliahan gitu ya. Harus bersyukur teman-teman BTH Muda ya. 10 tahun kemudian itu adalah hasil yang teman-teman ciptakan hari ini. Hari ini apa yang kita bukan 10 tahun mungkin ya, bisa 5 tahun ya. 5 tahun ya. Tuh teman-teman gitu BTH Muda harus benar-benar niat ya kalau bersekolah itu gitu. Di BTH ini sudah difasilitasi dengan segala sesuatu yang sangat luar biasa, mudah ya. Sangat menunjang teman-teman BTH Muda baik itu di bidang akademik maupun non akademiknya. Betul. Sangat luar biasa. Nah, saya ada pesan terakhir nih Bu Diana, mohon Boleh. maaf ya. Kalau kadang saya suka melihat berinteraksi siswa di kampus atau di luar kampus, saya ingin kembali mengingatkan jangan sungkan-sungkan untuk menyapa. 5S-nya. 5S-nya nanti ditanyain nomor lipstik lah kayak tadi. Saya suka samperin tuh. Sini. Mahasiswa prodi apa? Kenal nggak sama saya? Ngelihat nama saya jadi dia tahu. Saya tutupin. Kenal nggak? Yang mana ya Bu? Aduh, gitu yang ya. mana ya? Aduh, parah. Atau misalnya sini. Kenal nggak sama Ibu? Kenal Bu, Ibu kan gini. Coba saya dari mana? Ternyata dia nggak benar tuh ngejawabnya. Tapi saya hargai karena dia mau
berinteraksi, Iya, berani menjawab ya. ya, betul, menyapa. betul. Bukan berarti saya pengen dikenalin dengan nge-follow IG saya, enggak ya, enggak usah ya. Nggak gitu ya, nggak gitu ya, nggak gitu. Tapi maksudnya gini, menyapa ya, menyapa. Itu iya, karena itu Kalau budaya yang kenal ya dan kalau nggak menyapa. kenal itu kan namanya di kampus itu pasti kita saudara Iya, semua. saudara semua. keluarga ya. Saya titip pesan Pak Randy dan teman-teman panitia, mulai saat ini siapapun yang teman-teman temui di lingkungan kampus itu pasti keluarga BTH, warga BTH. Betul. Betul. Menyapa, setidaknya apa tuh Bu Diana? Senyum, Senyum, smile gitu ya. senyum aja gitu ya. Senyum aja gitu Bu, ya. kalaupun misalnya tidak mengucapkan salam, senyum. Iya, tuh Jadi ya. sebenarnya itu kan belajar soft skill. Betul. Iya, iya, iya. Bu atau apa gitu, gimana kabarnya, sehat? Iya, Gimana? karena kita berani ya Bu ya. Nah, gitu. Nah untuk ini yang menyapa. perlu nilai-nilai moral ini yang perlu kita tingkatkan. Iya. Nah itu tolong nanti kakak-kakak tingkat Mhm. yang nanti bertugas untuk mengaping teman-teman Iya. sama Mbak, senyum, sapa, salam, bikin jargon gerak jadi supaya itu tuh melekat. Jargon 5S ya. Mm-mm. Jadi tidak hanya menghafal visi misi institusi ya, Iya, visi misi betul. jadi jargon, senyum, sapa. Nah, itu Sopan santun. sopan begitu ya. santun ya, tetap harus dijunjung tinggi ya karena merupakan iya bagian sekarang dari kan soft memang skill yang sangat penting begitu iya, ya. cukup sulit ya, bukan cukup sulit tapi memang ini Membiasakan generasinya diri, ya, membiasakan membiasakan diri. dirinya gitu karena kalau Gen Z kan sedikit ditegur pundung Iya. gitu ya, ay Gen Merasa Z mah, tersakiti langsung. padahal mah nggak gimana ya gitu. Padahal itu mungkin stigmanya begini ya, aduh saya merasa orang yang paling menderita di dunia, paling sakit hati. Aduh lebay itu mah ya. Lebay banget ya. Ya, lebay aduh, banget jadi gitu. sebelum ada janur kuning mah lanjut naon dehnya jadi kena janur kuning. Ya, Jadi sebelum pada ada- prinsipnya mah ya, aduh jangan terlalu merasa saya paling apa tuh Bu Diana, paling menderita, paling suffer gitu, Iya, iya. sedih Tenang, kuliah di sini. Tenang teman-teman, semua mahasiswa pasti mengalami fase itu gitu Iya, ya Pernah kasarnya gitu, mah. Put? Iya, maksudnya banyak tugas nih, duk gitu. Aduh, serasa di karena buku tuh belum tugas akhir. Nah, iya belum, tapi tugas sehari-hari Tugas pun sehari-hari Masya pun Allah, ini tugas lagi gitu. Oh, belum seberapa. Aduh, di-spill ini mah. Aduh, ya ampun, BTH Muda, siap-siap ya, siapkan mental. Siapkan mental. Harus kuat baja. Betul. Kuatkan niat, tekad. Gitu. Betul ya. Cukup Ibu, jangannya. banget. Aduh, cukup banget. Ibu mungkin mau ada yang disampaikan sama BTH disampaikan lagi, Bu, Muda. barangkali. Oke, untuk semua BTH Muda, selamat datang ya di Universitas BTH. Insya Allah ini pilihan yang terbaik ya untuk BTH Muda semuanya. Dan insya Allah kita akan memberikan, maksudnya kita berkomitmen gitu ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik gitu Iya, ya, betul. maksimal yang kita bisa gitu. Nah, tadi terkait dengan pembiayaan, Iya. jadi jangan khawatir, jangan takut, yang penting niat Betul. berkuliah dulu yang Iya. keinginan Tekadnya ya, untuk keinginan. berkuliah yang Mhm. kuat gitu ya, insya Allah untuk pembiayaan maksudnya kami tidak saklek gitu. Iya, betul ya, Tidak ada yang dikeluarkan karena tidak Membayar ya, melakukan atau telat pembayaran gitu ya, gitu. telat Iya, pembayaran. Enggak ada ya, iya apalagi betul. kalau misalkan berprestasi Iya, ya apalagi kemarin juga banyak. kita alhamdulillah tuh ada mahasiswa dari teknologi pangan Mhm. yang Iya. memiliki prestasi tahfiz ya. Alhamdulillah, iya. Iya. Itu memang Masya Allah. beliau luar biasa 30 juz. Masya Allah, iya. Hafal 30 juz Mhm. ya alhamdulillah yayasan memberikan beasiswa full gratis semua. Wah, tuh. Iya, asalkan mahasiswanya yang mau ini Mbak ya, Iya, kembali niat, lagi ke betul, niatnya ya, betul. betul. Dan BTH itu tidak mahal ya. Iya, tidak teman-teman. Tidak, bayarnya pun tidak repot. Kita praktek nggak usah bayar lagi. Iya, betul. Sudah satu kesatuan Iya, ya, Sudah seperti itu. semuanya satu kesatuan gitu. Iya. Insya Allah kita kampus yang paling murah Iya. dengan Paling murah. kualitas yang luar biasa. Betul sekali ya teman-teman BTH Muda. Iya. Nah, mungkin teman-teman BTH Muda seperti itu. Kita bincang-bincang santai ya, ngobrol-ngobrol aya Indo, aya Sunda, rada campur aduk juga karedok. Terus sawias ya Bu ya. Itu. Kan yang enak itu karedok. Enak ya, karedok Beres. gitu ya. Nah, ini mungkin bincang-bincang singkat mengenai akademik yang ada di Universitas BTH, juga keuangan ya, yang sistematika perkeuangan dan lain sebagainya, yang mana ini akan menjadi bekal utama buat Iya. teman-teman nanti berkuliah gitu ya. Strategi Mungkin, yang harus digunakan, betul. peluang yang harus kita
raih begitu. Nah, BTH Muda patut untuk silakan mencatat ya, mau betul. di notes, mau di buku, itu silakan aja. Jadi nantinya biar Jadi teman-teman motivasi ingat gitu, begitu jadi ya. motivasi. Aduh, ternyata ada beasiswa ini nih, sekian persen nih gitu. Berarti aku harus gimana jalurnya kemana. Nah, betul. kita di sini sudah tersedia ya, kurang apalagi BTH. Yuk, murah Ima. Murah Ima. Maksa ya. Enggak murahan, tidak ya, enggak murahan ya. Kita murah tapi berkualitas. SDM-nya berkualitas itu. begitu. Selain dari mahasiswanya, tenaga pengajarmu sangat berkualitas, Sangat, teman-teman. Aduh, luar biasa. Ya, tinggal yang teman-teman luar silakan biasa. BTH Muda untuk menikmati masa perkuliahan ya di BTH ini selama ada yang 4 tahun mungkin, 3 tahun gitu ya. Jadi silakan nikmati dan gunakan kesempatan teman-teman untuk berproses di sini berproses. gitu ya. Meraih cita-cita begitu ya. Betul, dan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan terkait akademik maupun keuangan bisa ditanyakan kepada kami ataupun langsung kepada ahlinya ya. Ahlinya langsung gitu. Nah, mungkin Ibu Umi dan Ibu Diana, terima kasih banyak atas segala jawabannya ya. Pertanyaannya tadi kan bukan agak tapi berbobot ya, ada beledugan gitu ya. Ada beledugan karena ini memang bekal gitu ya. Teman-teman BTH Muda banyak menanyakan hal seperti ini gitu ya. Maklum ya, mungkin mahasiswa baru jadi belum tahu Rasa seperti ingin tahunya apa. sangat besar begitu ya. Nah, iya, betul. Tapi ini sebelum kita tutup akhiri, kita di sini punya jargon nih, Bu. Saya juga punya loh. Oh iya? Waduh. Mau Ibu dulu, mau aku dulu nih? Kita dulu ya. Boleh. Buat para orang tua mahasiswa, Orang tua. mau cari mantu yang oke, cari aja di Universitas BTH. Karena mahasiswanya calon mantu idaman. Aduh, luar biasa. Para mamah-mama, apa-apa sadayana, iya calon mantu karena tadi kan gitu ya. bilang Universitas BTH cenah untuk mencari cita-cita. Bukan, kalau saya cari jodoh juga Alah, bisa. iya, itu salah duanya. Salah duanya cari jodoh. Buat mama papa mau cari mantu idaman, datang ke BTH. Ya. Hubungi nomor di bawah ini. Admin cari jodoh ya teman-teman. Oke. Nanti tunggu Bu rekomendasi prodi apa ya? Ada yang ganteng nggak Bu? Gitu. Aduh, nanti repot balesinnya. Ampun, nggak apa-apa ya. Sekalian ajang promosi juga. Nah, teman-teman udah banyak yang ganteng di sini masuk gerak. Ada banget. Yang ganteng-ganteng banyak, yang cantik-cantik banyak. banyak. Ada prodi farmasi, keperawatan, TLM dan juga Fakultas Teknologi Bisnis. Betul sekali begitu. Ada lagi Ibu barangkali jargonnya? Enggak, nanti mama mertua Langsung ting 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 gitu ya. Aduh, bahaya. Iya, aduh, bahaya. Oke, mungkin tadi Ibu sudah memberikan jargon. Ibu mau ada jargon? Ada jargon? Sudah diwakili. Ini mah nggak mau pusing. Nanti banyak yang WA Cina. Nanti saya mau bikin laporan keuangan liur. Takut yang DM gitu ya. Nah, mungkin sekarang giliran kita ya Teh. Ada jargon nih buat BTH Muda. Buat BTH Muda sesuai dengan tema sekarang ya, Dharma Bakti gitu yang kan Green temanya Green Transformers, Transformers ya. Selain nanti mahasiswa BTH Muda jago soft skillnya, hard skillnya kan juga harus saling menjaga lingkungan. Iya, cinta begitu lingkungan cinta ya. lingkungan untuk Minimal cinta masa lingkungan depan. BTH. Iya betul, jangan jauh-jauh untuk diri kita sendiri dan Betul. untuk lingkungan sekitar. begitu ya. Sekitar. Betul. Gimana Teh cara jargonnya? Jargonnya begini, coba Teh Put di Pandu. Pandu Oke, terlebih dahulu. boleh. Nanti Kalau aku yang menjawab. Tarik sis gitu. Semongko. Enggak gitu Iya. ya. Jadi jargonnya seperti ini Ibu. Kalau misalkan saya bilang BTH Muda, jawabannya Berakar, bertumbuh, bermanfaat. Aduh, jadi kayak pohon gening gitu. Bertumbuh, bermanfaat. Suka. Ini harus dijadikan ini ikonik ya, Boleh. berkembang. Bermanfaat. Bermanfaat. berakar. Karena berkembangnya sama dengan bertumbuh berarti. Berakar mulai dari bawah, kita menganyam pendidikan di sini selama 4 tahun, nantinya bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga untuk universitas dan orang lain. Seperti itu. Oke, boleh kita coba Ibu? Oke. Semangat Ibu ya. Semangat ya. Teman-teman BTH Muda juga boleh Jangan lupa mengikuti. Gimana Teh Kang Put? operator bisa mengikuti di belakang ya, boleh. Oke. Oke. Kita Coba mulai Teh Put ya. dipandu, oke? Oke. BTH Muda berakar, bertumbuh, bermanfaat. Yeay, luar biasa sekali. Luar biasa sekali.
bisa keren. Amin. Iya. Alhamdulillah. Keren seperti universitasnya dan juga BTH ibu tentunya. yang menjadi pemateri pada sore kali ini. Orang-orang yang luar biasa. Terus bertumbuh ya. Iya, betul. Alhamdulillah, Kita BTH. menyamakan ya, BTH tumbuh, mahasiswa juga harus tumbuh. Akan Betul. bertumbuh, Oke. bermanfaat. Aduh ya Teh Manika, kayaknya nggak mau pisah ya ini, aduh nggak berhenti ngobrol ini, aduh. Kode ngajak ngafe. Susah bicara sama ibu mah peka wae. Jadi kita teh nggak bisa kode-kodoannya. Tapi nggak apa-apa dah. Kalau pergi sama Ibu Anggaran mah Reg. Iya makanya kan ngode-ngode kan ada ibu Anggaran. Bu, siap Bu. Ini aduh rada haus gitu ya. Bisa lah dianggarin gitu ya. Nah mungkin teman-teman BTH Muda kembali lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya dan juga Ibu Umi, Ibu Diana terima kasih atas segala waktunya, jawabannya dan juga jawaban yang dilontarkan memang sangat luar biasa dan memang membantu rekan-rekan BTH Muda itu yang menjadi bertanya-tanya. sarana informasi ya Iya, teman-teman semua. Nah mungkin nanti kita lanjut lagi di belakang layar lah ya. Layar untuk Buat ngopi ngobrol. mah gitu ya. Iya, siap. Gitu. Oke. Nah, teman-teman BTH Muda, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye BTH Muda.